Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali di dalam kelas IPA terpadu bersama dengan Ibu Trisna. Sesuai janji Ibu akan membahas soal yang sebelumnya Ibu sudah berikan kepada kalian semua tentang penerapan konsep gerak dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Anak-anakku perhatikan. Coba kita mencermati kedudukan seorang anak yang duduk dan tertidur dalam kereta yang mulai melaju dari terminal. Jadi ada seorang anak yang sedang duduk dan tertidur di dalam kereta, dan di sisi lain kereta tersebut melaju dari terminal ke tempat tujuan. Nah, pertanyaannya, apakah kereta bergerak terhadap terminal? Apakah kereta bergerak terhadap terminal? Apakah anak tersebut bergerak terhadap kereta? Dan apakah anak tersebut bergerak terhadap terminal? Kita akan bahas satu persatu. Apakah kereta bergerak terhadap terminal? Jawabannya, ya, kereta bergerak terhadap terminal karena posisi dan kedudukannya kereta berubah terhadap terminal. Jadi kereta tidak tinggal diam di terminal tetapi melaju ke tempat tujuan, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa kereta tersebut bergerak terhadap terminal. Pertanyaan yang kedua, apakah anak tersebut bergerak terhadap kereta? Jawabannya tidak. Mengapa tidak? Karena anak tidak bergerak terhadap kereta karena posisi atau kedudukannya anak tersebut terhadap kereta tidak berubah. Dikatakan pada soal bahwa anak tersebut sedang duduk dan tertidur di atas kereta. Jadi tidak sedang melakukan kegiatan, tidak sedang berjalan dan kemana-mana, tidak sedang turun dari kereta. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa anak tersebut tidak bergerak terhadap kereta karena posisi anak atau kedudukan anak tersebut itu tidak berubah. Pertanyaan yang ketiga, apakah anak tersebut bergerak terhadap terminal? Ya, anak tersebut bergerak terhadap terminal karena posisi anak tersebut sama dengan posisi kereta tadi, itu adalah berubah terhadap terminal. Jadi anak dan kereta sama-sama meninggalkan terminal tersebut, sehingga kita bisa mengatakan bahwa anak dan juga kereta itu bergerak terhadap terminal. Jelas ya? Kita ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 membahas tentang jarak dan perpindahan. Ibu sebelumnya menampilkan ilustrasi perjalanan seorang anak. Startnya mulai dari barat, kemudian berjalan ke arah utara sejauh 3 km. Startnya mulai dari selatan ya, dari selatan dan berjalan sejauh 3 km ke arah utara. Kemudian berbelok ke arah timur sejauh 4 km. Pertanyaannya, berapa jarak tempuh anak tersebut dan berapa perpindahannya? Oke. Sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan bahwa jarak itu adalah jumlah lintasan yang ditempuh oleh orang tersebut, dan perpindahan itu adalah seberapa besar, seberapa panjang, seberapa jauh anak itu berpindah. Sekarang kita akan mencari jarak, karena jarak dikatakan adalah sebuah panjang lintasan, sehingga kita akan menjumlahkan panjang lintasan yang pertama, yaitu dari selatan ke utara dan utara ke timur, sehingga 3 kita jumlahkan dengan 4 itu hasilnya 7 km. Sedangkan perpindahan, kalau kita melihat ilustrasi gambar dari perjalanan anak tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa perpindahan anak itu mulai dari titik barat atau B di sini, anggaplah ada B di sini, itu anak itu berpindah ke titik sini, timur. Oke, jadi perpindahan yang kita hitung hanya garis sepanjang ini. Kita menarik garis dari barat ke timur, sehingga perpindahannya adalah ini. Perpindahan kalau di fisika itu kita simbolkan dengan S. Perpindahan itu adalah S. Nah, sama dengan contoh sebelumnya yang Ibu sudah berikan. Untuk mencari perpindahan, kita bisa menggunakan prinsip teorema Pythagoras, yaitu S atau perpindahan sama dengan akar dari panjang lintasan yang ada di utara dan panjang lintasan dari yang mengarah ke
ke timur. Sehingga kita bisa katakan bahwa kita bisa menuliskan 3 pangkat 2 kita jumlah dengan 4 pangkat 2. Sehingga 9, hasilnya 3 pangkat 2 itu 9 dan 4 pangkat 2 itu adalah 16. Nah, hasilnya 25. Nah, untuk menghilangkan pangkat 2 dari S ini, otomatis kita akan memberi akar di sebelah sini, berarti akar 25 hasilnya sama dengan 5 km. Sehingga perpindahan anak tersebut adalah 5 km. Bagaimana, jelas? Kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 berbicara tentang kecepatan. Johan berlari sejauh 1,8 km. Johan berlari sejauh 1,8 km selama 10 menit. Berapakah kecepatan Johan berlari? Sudah dikatakan bahwa Johan berlari sejauh 1,8 km. Itu berarti perpindahan Johan yaitu 1,8 km dalam waktu 10 menit. Sekarang kita akan lihat pembahasannya. Oke, di dalam fisika perpindahan disimbolkan dengan huruf S dan waktu disimbolkan dengan huruf T. Sedangkan kecepatan itu adalah V. Nah, S-nya sudah kita ketahui, 1,8 km perpindahannya itu sudah kita ketahui, yaitu 1,8 km. Ini Ibu sudah jelaskan sebelumnya bahwa konversi kilometer ini kita akan konversikan ke meter. Sehingga 1,8 km itu kita dapatkan hasil 1.800 meter. Dan waktu 10 menit, menitnya ini kita konversikan ke detik, sehingga 10 menit itu sama dengan 600 detik. Konversinya nanti anak-anakku bisa membaca kembali pelajaran di kelas 7 bagaimana cara mengkonversi setiap satuan dari besaran-besaran pokok dan besaran turunan. Yang ditanyakan adalah kecepatan. Nah, kita perlu mengetahui kecepatan itu apa. Kecepatan itu adalah besarnya perpindahan yang dilakukan suatu benda, besarnya perpindahan yang dilakukan oleh suatu benda dalam selang waktu tertentu. Sehingga perbandingan dari variabel yang kita gunakan yaitu adalah perbandingan antara perpindahan dan perbandingan waktu. Sehingga kita bisa menuliskan bahwa P itu sama dengan S dibagi dengan T. V sama dengan 1.800 meter, kita bagikan dengan 600 detik. Kita tidak menggunakan lagi satuan yang ini, besaran yang ini, tetapi kita menggunakan nilai yang sudah dikonversi yaitu 1.800 kita bagikan dengan 600 sekon. Hasilnya adalah 3 meter per sekon. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa kecepatan Johan berlari itu adalah 3 meter per sekon. Bagaimana? Sampai di sini jelas ya? Kita lanjut ke nomor yang keempat. Baik, kita ke nomor 4. Nomor 4 kita masih membahas konsep kecepatan, tetapi sedikit berbeda dengan nomor 3 tadi. Jika nomor 3 tadi kita mencari berapa kecepatan, sekarang kita akan mencari berapa meter perjalanan yang ditempuh oleh sepeda tersebut. Kita analisis baik-baik soalnya ya. Jika suatu sepeda berjalan dengan kecepatan rata-rata 25 meter per sekon selama 150 menit, berapa meterkah perjalanan yang ditempuh dari sepeda itu? Berarti kita akan mencari berapa meter perpindahan dari sepeda tersebut. Jauhnya sepeda tersebut sampai mendapat titik akhir, itu yang kita mau hitung. Berapa besar perpindahan sepeda tersebut jika dia berjalan dengan kecepatan rata-rata 25 meter per sekon selama 150 menit. Oke, kita ke pembahasan. Di soal sudah diketahui bahwa kecepatan sepeda tersebut adalah 25 meter per sekon, waktunya 150 menit, atau jika kita konversikan menjadi satuan detik yaitu 9.000 detik atau 9.000 sekon. Yang ditanyakan adalah besarnya perpindahan dari sepeda tersebut dari awal dia melaju sampai ke titik akhir. Oke, kita bisa mencari dengan rumus awal dari kecepatan yaitu perpindahan dibagi dengan waktu, sehingga anak-anakku jangan lupa salah satu trik untuk menentukan rumus dari perpindahan adalah kita bisa menggunakan segitiga ajaib yang Ibu pernah ajarkan di kelas 7.
Jika itu diterapkan, maka kita akan mendapatkan perpindahan sama dengan kecepatan kita kalikan dengan waktu. Sehingga 25 meter per sekon akan kita kalikan dengan 9.000 detik, hasilnya 225.000 meter. Jika kita konversikan dalam satuan kilometer, maka hasilnya adalah 225 kilometer. Baik, kita ke nomor yang terakhir. Nomor yang terakhir, kita akan mengkonversikan beberapa satuan dari besaran turunan. Yang pertama adalah 108 km per jam, kita mau konversikan ke meter per sekon. Yang kedua, 5 meter per sekon, kita akan konversikan ke kilometer per jam. Dan yang terakhir adalah 120 km per jam, kita akan konversikan menjadi meter per sekon. Caranya bagaimana? Kita langsung ke pembahasannya saja. 108 km per jam itu jika kita akan konversikan ke meter per sekon, maka kita kalikan dengan 1000. Kenapa 1000? Kilometer ke meter itu adalah 1000, makanya kita kalikan dengan 1000 dan kita bagikan dengan 3600. Kenapa dibagi? Karena sesuai dengan satuan yang diminta adalah kilometer per jam dan meter per sekon. Jam ke sekon itu 3600 sehingga kita bagi dengan 3600. Hasilnya 30 meter per sekon. Yang kedua, 5 meter per sekon kita mau konversi ke kilometer per jam. 5 kita bagikan 1000, kenapa dibagi 1000? Karena meter per kilometer itu sama dengan 1/1000 dan kita kalikan dengan 3600. Kenapa dikali 3600? Karena sekon ke jam adalah 1/3600. Jadi jika kita mau menghitung dengan cepat, tinggal disubstitusikan 5/1000 kita kalikan dengan 3600, hasilnya 18 km per jam. Dan yang terakhir adalah 120 km per jam, kita akan substitusikan ke meter per sekon. Cara kerjanya pun sama dengan bagian A tadi, kita tinggal substitusikan nilainya. 120 kita kali 1000 dibagi 3600, hasilnya 33,33 meter per sekon. Oke, sampai di sini dulu penjelasan Ibu. Semoga bisa dipahami dan jika memang ada yang perlu ditanyakan, Ibu menerima pertanyaan di kolom komentar channel Sahabat Fisika dan juga di forum kita bersama yaitu forum Google Classroom khususnya di kelas 8A. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa.